Bocil ini sangat malu dengan wajahnya yang cacat bekas luka. Alhasil wajahnya itu dipermak agar teman-temannya yang membulinya tidak mengejeknya lagi. Kemudian wajahnya diolesi krim seperti kotoran. Saat dibuka wajahnya itu terlihat kinclong seperti kaca. Setelah itu kepalanya ditutupi oleh jaring-jaring ditepuk-tepuk menggunakan belau agar berwarna biru. Saat jaring-jaringnya dibuka, wajahnya itu seperti memiliki sisik. Bahkan rambutnya juga dicat berwarna biru dan seluruh tubuhnya juga dilukis dengan gambar yang unik. Kemudian di dadanya ditempeli pernak-pernik mutiara. Setelah bajunya diganti, rambutnya pun dirapikan lalu diberikan sandal yang bagus. Dan hasilnya, sebelum itu jika keluarganya ingin masuk surga, buktikan dengan subscribe dan ketik amin di komentar ya guys. Ini dia hasilnya. Kasian banget guys, bocil ini hanyut di sungai saat akan pergi ke sekolah. Cerita ini berawal sebelum berangkat sekolah. Kedua bocil ini selalu dirapikan rambutnya oleh ibu mereka. Kemudian mereka pun berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Namun sedihnya, adik kakak ini harus menyeberangi sungai setiap hari agar bisa sampai ke sekolah. Setelah menyeberang ke atas, kakaknya ini pun kembali membantu adiknya untuk menyeberang. Ketika di pertengahan sungai, tiba-tiba absen dulu yuk. Yang pengen keluarganya masuk surga, tunjukkan dengan cara subscribe dan jangan lupa komen amin ya. Tiba-tiba kakaknya ini terpeleset dan terbawa arus sungai. Melihat itu adiknya berteriak histeris ketakutan. Untungnya kakaknya ini berhasil menyelamatkan diri dan selamat. Parah banget guys, wanita ini mengadopsi bocil yang sangat nakal dan ingin membakar rumahnya. Karena sudah tidak tahan, akhirnya wanita ini pun berencana mengembalikan anak itu ke panti asuhan. Namun sialnya bocil itu malah kabur. Ternyata sebenarnya ia tidak mau menyusahkan ibu angkatnya itu. Jadi ceritanya bocil ini dulunya punya binatang peliharaan. Kemudian binatang peliharaannya itu sakit dan akhirnya buta. Lantas ibunya membuang binatang peliharaan itu. Dan anehnya anak ini juga mengalami hal yang sama. Mata bocil itu tiba-tiba tidak bisa melihat. Semenjak itu, sebelum itu yang sayang sama ibunya jangan lupa subscribe dan like ya. Semenjak saat itu dia tidak mau bilang siapa-siapa kalau dia buta. Wanita ini diam-diam menjulurkan lidahnya kepada pria yang ada di hadapannya untuk mencelakainya. Namun tindakan itu diketahui oleh istri pria itu dan menginjak lidah itu dengan sekuat tenaga. Pria ini yang curiga lalu melihat ke bawah meja. Dengan cepat wanita itu memindahkan lidahnya. Alhasil wanita ini menangkapnya dan mengoleskan dengan sambal yang super pedas. Saat pria itu ingin pergi, tiba-tiba yang ingin masuk surga selamanya, jangan lupa subscribe dan like ya. Lidah itu berhasil menangkapnya. Namun istrinya tidak membiarkan suaminya itu tertangkap dan menjepit lidah itu dengan pintu. Lantas wanita ini pun tak menyerah begitu saja. Terlihat lidah itu berusaha kembali menangkap pria itu. Dengan cerdiknya wanita ini menyuruh suaminya untuk merunduk. Alhasil lidah itu pun jatuh ke dalam wajan yang berisi minyak yang sangat panas. Lalu hantu itu pun menyerah dan kabur. Wanita ini nekat mendekati pos tentara Israel. Melihat itu, para tentara mengusirnya agar tidak mendekati mereka. Namun karena kematian bayinya di tangan tentara Israel membuat ia putus asa dan mengorbankan dirinya. Ia pun menginjak sebuah ranjau. Kemudian tentara Israel lainnya menyerang dan merebut kota Gaza. Melihat itu, para warga Palestina tidak tinggal diam dan mempertahankan kotanya itu. Bahkan anak-anak juga ikut berperang demi membalaskan kematian keluarganya di tangan mereka. Yang cinta sama negara Palestina, tunjukkan dengan like dan subscribe ya. Saat ada gempa, bocil ini dan ayahnya tertimpa reruntuhan dan mereka pun meninggal. Karena bocil ini rajin sholat, ia pun ingin dimasukkan ke surga. Namun sang ayah tidak ada di sana. Bocil ini pun langsung mencarinya. Ternyata absen dulu yuk. Ya ingin keluarganya masuk surga, tunjukkan dengan cara subscribe dan jangan lupa komen amin ya. Ternyata sang ayah ingin dimasukkan ke neraka karena semasa hidupnya ia tidak pernah sholat. Bahkan ia sering menghabiskan waktunya untuk berjudi dan anaknya datang untuk mengajak ayahnya sholat. Namun ayahnya itu malah marah kepada anaknya. Tak lama bocil ini pun meminta tolong kepada penjaga neraka itu agar ayahnya dimasukkan ke surga bersama dirinya. Namun tidak bisa karena ia anak yang soleh. Ia pun sholat dan meminta kepada Allah. Akhirnya mereka dihidupkan kembali dan ayahnya pun diberi kesempatan untuk tobat.